Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah semuanya. Dosen debat lintas agama akan tampil beda ya. Ini channel baru dosen debat lintas agama akan selalu mereview atau mereaction perdebatan-perdebatan yang sangat keren, yang sangat mengedukasi kita ya. Apalagi para mualaf-mualaf ini ya, keilmuan tentang Bible-nya kan udah mumpuni nih, udah keren nih. Kayak Bunda Nora nih yang akan saya review sekarang. Bunda Nora ini dihadapkan dengan beberapa pendeta ya, yang selalu menghujat Islam, yang selalu menista Islam, apalagi sekarang debater-debater Kristen ini bukan menyerang ke akidah Islamnya sekarang mereka, malah ke pribadinya. Pribadi debater Muslim semuanya diserang sama mereka. Mana ajaran kasihnya ya? Katanya sih ajaran kasih, katanya. Itu kata mereka loh. Kalau mau memurtadkan umat muslim, oh kita ajaran kasih. Kita harus mengasihi sesama manusia. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu bullshit. Itu bohong guys. Buktinya ini, di video-video, di perdebatan-perdebatan yang sering terjadi di komal-komal afiliasi di satu medsos, mereka selalu menghujat. Bahkan banyak DPO-DPO mereka yang kabur ke luar negeri, terutama Saiful Ibrahim, Agatha, Ki Ahmad. Kalau si AB kan, si Rudi Simomora sekarang udah masuk penjara tuh, sama si KC. Ya, sekarang muncul debater-debater Kristen yang baru yang selalu menghujat, menista ke Islam. Ya, contohnya ini nih, video yang akan saya tampilkan. Tapi jangan lupa nih, subscribe dulu sebelum saya putar videonya. Subscribe, like, komen, dan di-share ke semua jajaran sosial. Bilang dan kasih tahu pada semua dosen debat lintas agama kembali hadir. Oke? Oke, kita tonton dulu nih videonya nih. Sebenarnya Alexandra apa Lisa sih? Sino orang yang ngaco. Habis tema ini lompat ke sana, habis tema ini. Enggak, bentar, coba itu Lisa salahnya di mana ini Bang Alexandro ini sebenarnya salahnya di mana? Coba jelasin dulu. Lisa, pertama pembahasan belum selesai. Dia langkah-langkah ke sana ini dan belum dapat. Coba lurusin dulu Lisa, lurusin dulu biar nggak jadi fitnah, lurusin dulu, jangan asal menyalahkan, ini saudara seimanmu loh. Aku bukan menyalahkan dia Bang, terlalu menyebut. Iya, tapi banyak kali congornya dari tadi. Saudara seiman, tapi dia nggak paham namanya nubuatan dan pengkhianatan. Loh, yang nggak paham ini Lisa apa Alexander sih? Sinora yang nggak paham nubuatan pengkhianatan, termasuk kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau janganlah kayak gitu, Alex. Ini Kau Bang paham arti nubuatan Kak Lisa ini Kristen loh. Iya, kau dari Kristen tadi enggak sebenarnya si Alex ini oneness loh. Mau Oneness, cuma dia takut diserang dia tuh. Saya ini tahu nggak nih? Takut dia diserang. Kak Lisa, biar tahu ya, si Alex ini berapa kali saya jumpa dia di roomnya si Billy Lin dengan si Tom. Oneness ini. Dasar kau bidat kau Alex. Saya bukan one, saya tunggal. Pantaslah. Kau tadi mengatakan katanya Allah itu, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Mana Makanya pernah Tritunggal mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Itu nubuatan Allah sebagai manusia ada Dasar itu. Arti tujuh kepala bertanduk nggak tahu kau Wahyu 5 ayat 6 itu Bilangan bilangan 23 ayat 22, Mazmur 18 ayat 3. Kalisa dia tuh 18. tadi waktu sebelum Kalisa naik ya, ada di sini Kak Netral. Kak Netral tuh memang tidak menyembah Yesus, tapi dia masih Kristen. Nah, dia bilang itu adalah saksi Yahova, sementara Kak Netral tadi mengatakan memang bukan saksi. Nah, sekarang dia tadi mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yesus itu ada di perjanjian lama. Nah, dia ini oneness, tapi dia akhirnya ngeles lagi. Yesus itu ada di perjanjian lama, di perjanjian baru juga ada. Enggak, dia bilang di perjanjian lama. Tadi netizen saya di bawah sudah itu saksi. Dia bilang Yesus ada di perjanjian lama. Makanya saya keluarkan 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Apakah Yesus yang menimpakan malapetaka kepada Daud? Dia bilang iya. Alex, Yesus ada di perjanjian lama. Dia orang apa? Orang Apen. Dia harus harus ikut merayakan Natal. Karena Apen dia perjanjian lama. Dan Yesus itu di perjanjian baru. Aku boleh nanya Lisa nggak? Lisa. Boleh. Soalnya Lisa tadi udah ngerendahin lu, Alexander sekarang tanya sama lu.
Kamu denom apa, Lisa? Apa itu Bang Alek? Denom apa kamu, Lisa? Tak jelas. Denomnya apa? Gerejanya apa? GBI, HKBP, Betel, Oh, GPDI, gereja HKBP. HKBP kau. Aku bukan nanya kau loh, aku nanya Lisa loh. Aku yang jawab. Ah. HKBP. Kena mental nih orang. Yang punya laki-laki perempuan si Lisa. Itu. Kan udah di bibinya tadi. Dia pakai HKBP mana lah kau? bibinya. HKBP mana kamu? Hah? Ini Aku ya, tadi lagi. ini Alek. Utara. Tadi aku posisi minum Oke, tadi. ini loh. masuk Jadi nggak materinya yang tadi, nggak usah ngalor ngidul yang tadi, materinya tadi. Iya. Tunggu dulu Bang dari biar apa? Biar istilahnya rangkum dulu pertanyaan Bang Alek ini biar saya jawab dulu ditanya AKBP. Jadi izin, Bang Alek itu gereja mana? Saya HKBP saya. AKBP. Iya. Berarti Terus kalau Bang kau Alek, HKBP, kalau proof kenapa kita kau ya. mengatakan Kita Yesus proof itu kita. adalah Allah itu sendiri? Sebentar dulu Bang Lisa. Kenapa Ya. kau mengatakan Yesus itu ada dalam perjanjian lama? HKBP nggak ada kayak gitu. Ah, Dari ayo, mana kau? Dari mana? ayo, ayo. Nih, Ayo. dengar. gereja pun Ah. begitu enggak ada. Dengar dulu nih. Baca Mazmur 8 ayat 3. Tuh, Yesus itu dia kan, sebagai Allah dia bilang Yesus dan ada dalam manusia. perjanjian lama kan? Nah itu. Perjanjian baru. Itu sesudah Masehi, perjanjian baru, perjanjian lama sebelum Masehi. Makanya tadi saya bilang baca Mazmur 8 ayat 3 itu Yesus sebagai Allah dan manusia digenapi dalam Matius 21 ayat 15 sampai 16. Ah, si Alexander ini Wanes, ini bidat nih, Bang Lisa. Enggak, dia Wanes Bidat dia. Memang dia Wanes. Dia Wanes, dia bidat itu. Wanes ini. Kok saya Wanes? Kok Wanes? Memang Kau. saya tanya apa Wanes? Gerjanya di mana Wanes coba? Kau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri di dalam perjanjian lama. Berarti dalam perjanjian, kau yang mengatakan Yesus yang menciptakan langit dengan bumi. Allah Kau itu yang mengatakan gelar. tadi. Kau Allah itu mengatakan gelar Yesus itu nih. yang menciptakan langit dengan bumi. Yesus ada dalam perjanjian lama. Makanya saya bawa tadi di dalam 2 Samuel 12. Makanya saya bilang ke Wanes tadi dari awal. Kamu nggak paham namanya nasihat ya, dan hukuman gitu loh. Nasihat hukuman kamu nggak paham. Alek, saya tanya Alek. Saya baca Tujuh roh tadi Allah ya. ini apakah tujuh roh Allah ini apakah Allah atau bukan? Dengar ya, Allah itu gelar. Kalau tujuh roh Tujuh Allah roh Allah ini apakah Allah itu sendiri atau bukan? semuanya Allah itu sendiri dan roh Allah. Nih, tahu nggak? Nubuat dari mana? Dengar dulu. Semua adalah Allah itu sendiri. Jadi roh itu Dengar. adalah Allah gitu. Dengar dulu, arti 7 kepala dan 7 tanduk itu dalam Tunggu, Wahyu belum 5 selesai. ayat 6 itu penggenapan dari bilangan Nah, saya nggak tanya 23, penggenapan, 22. saya nggak tanya Mazmur penggenapan perkalian perkurangan Makanya Anda. saya bilang tadi Alkitab itu nubuatan dan penggenapan. Aduh, nggak usah ngomong nubuatan dulu. Ini Kedatangan wahyu Yesus ini kedua wahyu. belum digenapi gitu loh. Kenapa? Kenapa, Bang? Bentar, Nah, Darian. Kenapa, Bang? Aku jadi curiga nih nengok Bang Alek ini. Jadi mau tanya, dia tadi AKBP. Aku mau tanya, Bang Alek. Ya. Nah, aku mau tanya Bang Alek. Kalau memang Bang Alek AKBP, siapa lah purus kita sekarang? Kenapa? Siapa lah purus kita sekarang? Kalau memang Bang Alek AKBP. Tulang saya lah 6 bulan. Apa? 6 bulan lah tulang saya. Victor Tinambunan. Pokoknya makan 6 bulan. Kamu gimana sih nggak paham juga di ngomong saya? Harus 6 bulan. Itu Bang Alek itu bilang tulang Bang Alek. Aku bilang mertua aku itu 6 bulan, istriku baru 6 bulan. Ya, aku istri mamaku baru 6 bulan. Nah, simbol kan 6 bulan itu. Simbol kan 6 Sama bulan. aja itu. Ya sama Nah. aja lah ya. Apa? Jadi berarti Bang Alek, Nah, Bang Alek kalau kita menerangkan sama seseorang dari pertama tadi aku dengar. iya. Bang Alek yang Norain, ngomong. iya benar. Masalah- Norain terlalu Enggak Bang Alek, kita istilahnya kita taruh rincian, kita punya kasih loh. Musuh kita pun kita kasih, itu yang diajarkan di agama kita. benar ya. Nah, jadi gini, yang dipertanyakan Kak Nora tadi masalah apa? Masalah Yesus itu apakah Allah? Kata ya iya. Dengar ya, Allah Bapa itu diumpamakan sebagai nur, Allah anak
Itulah Yesus diumpamakan sebagai manusia. Allah Roh Kudus itu diumpamakan sebagai Itu Allah Bapa diumpamakan sebagai nur itu di mana ayatnya, Bang? di izin Bang di Kejadian. Tunggu ya Bang ya, siap. Mana ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani nur, ada juga nur, Nora, ada juga, bukan nur. Nur cahaya Bang, cahaya. Mana ada nur, nur itu bahasa Arab, woi. Iya. Allah. Iya, iya, sedangkan kitab Anda bahasa Yunani, mana ada bahasa Yunani nur? Kamu tahu nggak itu dinubuatkan di mana penulis Alkitab? Paulus juga ada, murid-murid Yesus juga ada dinubuatkan di mana. Nah, kitab Anda bahasa apa? Kalau dalam perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Mana ada nur di bahasa Ibrani? Ngadi-ngadi kau. Kan tadi kamu bilang bahasa Alkitab apa ada, kalau perjanjian lama itu Ibrani. Kalau perjanjian baru ada namanya dua tuh. Aramaik ada. Apa lagi ini ngaremaikan Bahasa Yunani ada. Aduh. Yesaya 4 ayat 24 Bang. Apa itu? Allah Bapa adalah sebagai nur. Yesaya 4 ayat 24. Baca apa itu baca? Ya kamu yang baca Yesaya 4. Abang lah baca. Ada. Yesaya berapa tadi? Ini kita diskusi sinoranya terlalu kesana ke sini. Dari pertama aku jawab Yesus sebagai laki-laki ada nubuatannya. Yesaya berapa tadi? Lupa. 6. 4 berapa? Hello. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi apa nurnya di sini? Mana nurnya? Kok mana si Nora ini? Jadi si Nora sebenarnya nggak paham itu 200 gelar Yesus. Jadi Yesus ke dunia Itu jawab dulu, nurnya di mana, weh? Kan saya berapa tadi? Ya ampun. Soalnya saya lagi ada perlu tadi nggak dengar. Saya berapa? Dan ini apa namanya? Ini tentang 7 roh Allah tadi. Nah, yang saya tanya sama si Alek. 7 roh Allah itu artinya apakah bukan Allah? Kan saya kan udah bilang tadi Allah itu hanya gelar. Tidak ada dalam Alkitab itu Allah Tuhan, nggak ada. Adanya Tuhan Allah. Ya jadi roh di situ roh gelar gitu maksudnya. 7 roh gelar gitu maksudnya. Iya, itu 7 roh Allah, 7 kepala, 7 tanduk itu kan Wahyu 5 ayat 6 kan, yang maksud kamu kan. Itu maksud dari bilangan 23 ayat 22. Coba kamu tulis Mazmur 18 ayat 3. Mazmur Nah, yang saya 8, tanya Bang, yang saya tanya itu simpel. Apakah 7 roh Allah itu bukan Allah? Kan saya bilang tadi Allah itu gelar, bukan nama ya. Maka saya Jadi bilang Tuhannya tadi, yang mana? kalau nama Tuhan kami Yeshua HaMashiach. Yesus sama. Terus Allah itu? Allah itu adanya Yahweh, Tuhan Allah artinya Yahweh. Yahweh itu pencipta atau bukan? Yang pencipta yang mana yang pencipta? Yesus itu sebagai pencipta di perjanjian lama. Oh, Yesus itu pencipta di perjanjian lama. Iya, dan juga penggenapan Apa yang perjanjian diciptakan baru. Yesus? Apa yang diciptakan Yesus? Nah, apa ciptakan Yesus? Coba kamu baca ini, apa namanya? Seluruh alam semesta. Matius nih, kata Yesus, aku adalah Tuhan hari Sabat. Berarti kalau hari Sabat itu kan pencipta dia kan? Coba kamu buka Matius 12 ayat 8, Markus 11 ayat 3. Nah, apa yang diciptakan Yesus? Apa yang diciptakan Yesus? Kan udah Disapa bilang dulu tadi. si Georgianya, Alex. Bang George. Kalau Seluruh alam banyak kali semesta. apanya. Enggak, Georgia, lu udah dari tadi nyimak ya, biar nyambung nanti Allah. diskusinya ya. Allah itu gelar ya dalam bahasa Ibrani Eloah. Nah, tuh kan, nggak nyambung sama Alex. Georgia silakan. Iya, ini apakah 7 roh Allah itu adalah Allah? Alek, jawab. George, jawab. Tadi motong-motong. Sekarang jawab. Apakah ketujuh roh Allah itu adalah Allah? Itu di saat
dia bangkit di hari Yerusalem yang baru. Yang saya tanya Itu di apa? kitab Wahyu. Yang saya tanya, apakah ketujuh roh Allah itu adalah Allah? Ya, itu ayat. Apakah ketujuh roh memakai Allah itu adalah Allah? Itu adalah Allah. Oh, jadi ada 7 Allahnya. Memakai tubuh rohani, Ada 7 jadi rohnya. tubuh surgawi. Iya, Allah itu adalah roh, betul? Benar. Baca. betul. Allah itu adalah roh, betul? roh. Benar. Iya. Nah, roh Allah itu ada 7, betul? Ya benar itu. Iya. Penggelapan dari- Allah itu Yahweh. Allah itu Yahweh. Anda nggak Benar. paham. Itulah. Kalau Itulah. baca Ya artinya Alkitab tapi ya, nggak- artinya Yahwehmu ada 7 Ketujuh gitu. roh Allah itu bukan Allah, Bang. Anda Malaikat roh Anda kudus paham yang nggak diutuskan paham dan itu di situ. Oh, jadi roh itu bukan Allah. Ketujuh roh Allah itu bukan Allah, tapi melainkan Roh Kudus yang disempurnakan dan utuh. Oh, Roh Kudusnya jadi ada 7 gitu. Nah, itulah Melainkan Roh Kudus pemikirannya nggak paham lagi. yang disempurnakan, Bang. Roh Dia Kudus nggak yang paham. disempurnakan. Dia nggak paham. Ya, Wah, enggak, Roh sekarang Kudus itu adalah roh sekarang kebenaran. Roh penolong. Kudus. Sekarang Roh Kudus sama Allah adalah roh itu bedanya di mana? Mereka memiliki peran yang berbeda. Enggak. Roh Kudus sama Allah adalah roh itu sama-sama rohnya ini. Cara bedakannya yang mana? Ini kan sama-sama roh nih. Bedakannya di mana Berarti Anda bedakannya? nggak tahu Tritunggal itu apa? Iya, ini kan ada Roh Kudus, terus Allah adalah roh. Ini kan sama-sama roh nih. Ini cara bedakannya di mana ini? Sementara yang 7 roh ini siapa lagi gitu loh? Maaf ya, saya kasih tahu. Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Bapa bukan anak Allah bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi mereka adalah satu hakikat. Tapi mereka mempunyai berbeda-beda peran. Bukan jumlahnya menjadi 3, bukan. Peran Bapa adalah sang sumber. Sekarang saya Peran tanya, Roh anak- Kudus itu Peran anak Allah adalah sang penebus. Peran Roh Kudus adalah penghibur atau penolong. Itu, mengerti? Nah, itulah yang nggak dimengerti sama orang-orang yang nggak paham dengan paham Tritunggal. Iya benar. Mereka mengerti Iya. cuma tahu Tritunggal dikiranya begini Tuhan Bang, ada sabar. 3. Saya tanya. Roh Kudus itu roh Allah atau bukan? Dari tadi nanya mulu dia. Loh, enggak, ini nggak clear masalahnya. Orang saya tanya apa, jawabnya kemana-kemana, ya kan? Gimana? Apa yang saya tanyakan apa? Yang dijawab apa? Yang saya tanya, ya. Jadi apabila ketujuh roh Allah itu bukan Allah, seharusnya Anda juga meyakini bahwa Roh Kudus itu juga bukan Allah. Sebab Roh Kudus yang turun, yang tinggal di atas Yesus, dicatat di dalam Matius itu dikatakan Roh Kudus itu adalah roh Allah. Ya, jadi gimana ini? Kalau Allah Roh itu- Kudus itu roh Allah. Allah itu gelar. Terus saja ketujuh ya. roh itu terus ketujuh roh Allah itu siapa lagi? Maksudnya bukan Allah juga, bukan? Ya, Nih, saya nggak paham kirim ya nih. Saya kirim nih tuh, baca nggak- no. Roh hikmat, ya, roh nggak pengertian, roh dipahami nasihat. memang mereka. Nggak paham orang itu memang. Adi Ya, Wahyu 5 ayat 6. Nggak paham orang itu. Oh, Iya, terus ngajarin dikiranya- saya, Bapak gereja kamu Calvinis meyakini bahwa keempat ayat di atas tidak bisa dipahami secara harfiah, namun harus ditafsirkan secara rohaniah alias diimani saja. ya, Dan bukan. penafsiran itu hanya penafsiran 1001 mimpi. Oh. Gitu loh. Apa Oh, iya. iman coba? Saya tanya. Sekarang apa saya arti tanya, iman? iya cuma Coba dipercaya saya gitu tanya. aja, tapi nggak bisa dijelasin gitu loh. Emang. Apa? Sekarang saya tanya, Apa sekarang arti saya iman? tanya, Apa arti 7 iman? roh Allah itu Allah atau bukan? Apa arti iman? Coba saya tanya dulu. Enggak. Kamu bilang imani saja. Ini Apa? permainan yang pertama ini loh. Apa arti iman? Darian, kamu paham nggak sih Allah itu apa? Allah itu cuman gelar. Gelarnya apa? Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh kepengenalan akan Allah, roh kesalehan. Roh nasihat itu roh apa Allah. lagi? Roh nasihat itu roh apa lagi? Roh kebenaran. Roh Itu roh, penolong. itu gelarnya Roh Allah. nasihat itu roh apa lagi? Roh nasihat.
Ya menasihati agar apa, jalan yang benar, jangan mencuri. Ada jangan gitu nasihat pakai roh gitu, ada gitu nasihat pakai roh. Roh itu apa sih, pengertian Ya, roh itu apa sih? kamu baca aja roh nasihat Yesaya 11 ayat 2 apa itu? Enggak, saya tanya sama kalian berdua, roh itu apa sih? Roh itu apa sih? Jika roh Allah ada di dalam dirimu, buah-buah roh itu akan kelihatan dalam dirimu. Tahu buah roh? Ya, benar. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hafal enggak tuh? 9 buah-buah roh. Nanya mulu dia. Nanya balik dong. Kasih, Sebentar, kasih, roh ini sukacita, apa damai roh? sejahtera, kesabaran, Menurut kemurahan. definisi Anda roh ini apa? Menurut definisi Anda roh berdua ini roh ini apa? Loh, saya tanya, buah-buah roh tahu enggak? Buah-buah roh itu apa? Paham ya Nanti buah roh kalau saya apa? tanya lagi, bahasa roh apa? Ayo, coba. Nah, kalau bahasa roh saya jawab ya, sikira bada sikira Anda, bada itu bahasa roh. Kamu begini, abang. Itu ngawur. Emang gitu kan? Kalian ini jujur ya. Kalian ini apa namanya, pertanyaan saya itu cuma satu, masih nggak kemana-mana. Yang saya tanya, apakah ketujuh roh Allah ini Allah atau bukan? Itu loh. Kok Anda jawabnya Allah itu gelar, Allah itu gelar. Saya nggak tanya gelar. Yang saya tanya tujuh roh Allah ini Allah atau bukan? Kok dijawab Allah itu gelar, bla 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 bla. Buah roh, buah dada apa? Hah? Siapa yang nanya buah roh? Siapa yang bilang buah dada? Tujuh roh Allah itu adalah Roh Kudus yang disempurnakan, Bang. Tapi izin Bang, kok Roh Kudus itu Bang biar ngerti, dibuka dulu 1 Yohanes 5 ayat 7 Bang. Disitulah penjelasannya semua. Jadi ini Bang Lisa Simbolon. Jadi tujuh roh Allah itu adalah Roh Kudus, yang disempurnakan. Roh Kudus yang disempurnakan. Masih masuk akal jawabannya. Daripada si George sama si Alexander tadi kemana-mana jawabannya. Apa yang ditanya, apa juga Roh dijawab. Kudus, maaf ya, Roh Kudus sebelum Tuhan naik ke surga, dibaca Yohanes 14. Sebelum Tuhan Yesus berangkat. Tunggu. ke surga, Itu Roh Kudus yang disempurnakan itu, yang menyempurnakannya siapa? Apa yang Roh Kudus sempurnakan? Itu tadi katanya Roh Kudus Dan yang itu disempurnakan. Bang Lisa mengatakan ketujuh roh Allah itu adalah itu artinya hanya dimaknai sebagai Roh Kudus tetapi yang disempurnakan. Nah, yang disempurnakan ini Bang Lisa, Roh Kudus ini disempurnakan menjadi 7 atau yang 7 tadi ini disempurnakan menjadi Roh Kudus? Itu hari kebangkitan, Amang. Aduh, kemana lagi ya Waduh. larinya? Mampus. Yang boy, Aduh, sakit jiwa. Aduh, hari kebangkitan. Nyirol Kidul yang bangkit Loh. nanti malahan. baca 1 Korintus 15 ayat 40. Aduh. Kalau nggak paham Alkitab, makanya baca Alkitab itu dari awal sampai akhir dan mengerti. Bang, abang, kita tuh yang kita cari tuh poinnya aja bang. Gak usah dibaca yang saya tanyakan terus ya dijawab apa, nggak perlu bang. Nggak perlu saya tanya ini yang dijawab pakai Absal, itu nggak perlu gitu loh. Di sofa sana, Nyalain dulu. di sofa sana. Iya Ini bang, bang Lisa. Jadi ketujuh roh Allah ini adalah Roh Kudus yang disempurnakan. Nah, Roh Kudus yang adalah Roh Kudus yang disempurnakan. Nah, maksudnya ini Roh Kudus yang disempurnakan ini menjadi 7 atau yang 7 roh Allah ini disempurnakan menjadi satu Roh Kudus atau gimana itu maksudnya itu? Ini ayat-ayat apa sih ini, kalau ada 7 roh Allah, 7 tanduk, apa ini maksudnya gimana sih? Kan saya sudah bilang, Calvini sendiri meyakini ayat-ayat tersebut tidak bisa ditafsirkan, melainkan hanya ditafsirkan berdasarkan rohani alias diimani saja. Kalaupun ada penafsiran itu ditafsirkan dengan. Nah itu ya teman-teman, ngeri ya. Makin kesini makin ngeri ya kelakuan-kelakuan mereka ini. Kok bisa ya mereka itu selalu menghujat ke Islam, menista ke Islam. Padahal katanya sih ajaran kasih. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Oh Yesus datang ke dunia ini membawa ajaran kasih. Nggak ada. Itu bohong itu. Itu hanya iming-iming biar umat lain, biar pemurtadan ini lancar. Ini bohong nih. Kasih tahu ke tetangga, ke teman, saudara dan sebagainya, ya kasih tahu ajaran kasih itu bullshit, bohong, nggak ada. Buktinya lihat nih, di semua perdebatan semua orang Kristen menghujat ke Islam.
Semuanya saya jamin, saya pastiin. Kalau misalkan kalian penasaran atau kalian disebutnya sakit hati dengan omongan saya, silakan Anda cek di semua video perdebatan. Semua Kristen menghujat ke Islam. Silakan. Atau kalian mau melaporkan, silakan. Kita fasilitasi malah ya. Biar apa? Biar penghujatan dan penistaan yang kalian lakukan terhadap Islam ini berhenti di sini. Ya, berhenti di sini. Ini coba seorang mu'alaf, Bunda Nora, diserang-serang sama kalian. Ini apa ini? Mana ajaran kasihnya? Makanya ajaran kasih saya pastikan bohong, itu fiktif, itu penipuan. Ya. Oke, buat teman-teman, makasih banyak udah nyimak di Dosen Debat Lintas Agama. Semoga Allah selalu merahmati kita dan selalu melindungi kita semuanya dari pemurtadan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.